warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Egi Srianda Kusmastuti dari Prodi Ekonomi tingkat 1B. Kali ini aku akan menjelaskan tentang pendidikan sebagai ilmu dan seni. Sebelumnya, apabila ada kesalahan kata, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke materi, kita harus pahami apa itu pendidikan. Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik, potensi cipta, rasa, maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Dasar dari pendidikan itu sendiri adalah cita-cita kemanusiaan yang universal. Dan pendidikan bertujuan menyiapkan pribadi dalam keseimbangan dan kesatuan, organis, harmonis, dan dinamis. Guna mencapai tujuan hidup kemanusiaan, filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Selanjutnya kita beralih ke ilmu. Oke, istilah ilmu berasal dari kata alima dari bahasa Arab yang berarti pengetahuan. Di dalam bahasa Latin dikenal pula kata science yang berarti juga pengetahuan. Secara substansional dan operasional, ilmu merujuk kepada tiga hal. Yang pertama adalah body of knowledge atau kerangka dari keilmuan. Yang kedua, a body of systematic knowledge, yaitu tubuh dari keilmuan yang sistematik. Yang ketiga ada scientific method atau metode ilmiah. Ilmu memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, objek studi ilmu meliputi berbagai hal sebatas yang dapat dialami manusia. Setiap ilmu memiliki objek material dan objek formal. Yang kedua, metode ilmiah adalah prosedur pemecahan masalah yang cermat dan terencana. Yang ketiga, isi ilmu dapat berupa konsep, aksioma, postulat, prinsip, hukum teori, dan model. Dalam hal ini, isi ilmu bersifat objektif, deskripsif, dan disajikan secara rinci dan sistematis. Setelah mengetahui tentang pendidikan dan ilmu, selanjutnya kita akan belajar tentang ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adalah sistem pengetahuan tentang fenomena pendidikan yang dihasilkan melalui riset dengan menggunakan metode ilmiah. Lalu apa saja karakteristik ilmu pendidikan? Karakteristik yang pertama ada objek studi. Objek studi sendiri dibagi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material ilmu pendidikan adalah manusia sebagai makhluk Tuhan yang berbeda hakiki dengan benda, tumbuhan, dan hewan. Sedangkan objek formalnya adalah fenomena pendidikan, yaitu fenomena mendidik dan fenomena lain yang berhubungan dengan kegiatan mendidik. Yang kedua ada metode. Ilmu pendidikan menggunakan dua metode, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penggunaan metode tersebut tergantung pada masalah atau objek penelitiannya. Yang ketiga, isi ilmu pendidikan. Sebagaimana ilmu-ilmu lainnya, ilmu pendidikan dapat berupa konsep, aksioma, postulat, prinsip, hukum teori, dan model. Seperti ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu pendidikan sebagai ilmu pengetahuan mempunyai fungsi mengontrol, menjelaskan, dan memprediksi gejala atau fenomena pendidikan. Ngomong-ngomong soal pendidikan sebagai ilmu dan seni nih, pendidikan antara lain dapat dipelajari melalui ilmu pendidikan, namun pendidikan juga adalah seni. Alasannya adalah bahwa praktek pendidikan melibatkan perasaan dan nilai yang sebenarnya di luar daerah ilmu atau ilmu yang berparadigma positifme. Sehubungan dengan itu, Gilbert Hackett mengibaratkan praktek pendidikan sebagaimana orang melukis sesuatu, mengarang lagu, menata sebuah taman bunga, atau menulis surat untuk sahabat. Sedangkan menurut Gallagher, seni mendidik itu merupakan keterampilan jenius yang hanya dimiliki oleh beberapa orang, dan mereka tidak dapat menjelaskan secara sistematis bagaimana mereka mempraktekkan keterampilan itu. Pengakuan pendidikan sebagai seni tadi tidak harus menggoyahkan pengakuan bahwa pendidikan dapat dipelajari secara ilmiah. Idealnya, pendidikan adalah aplikasi ilmu atau ilmu pendidikan, tetapi sekaligus pula adalah seni.
Pendidikan bukan hanya pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tetapi juga mengangkut perluasan pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Dan berpendidikan adalah seni menaikkan nilai diri. Saya rasa cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.